Kita tunggu 1 menit lagi ya. Baru 3 orang ini. Ya, sudah jam 10:31. Ibu mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu temannya yang lain, ya, Ibu mau mengingatkan ke kalian jangan lupa absen di e-learning di kelas fikih ya. Supaya kalau di supervisi kelas kita bagus gitu ya. Anak-anak, kita sudah sampai di bab 2 yaitu tentang ijarah. Jadi bahasa Arabnya itu ijarah. Kalau belajar fikih yang pakai buku Arab itu babnya namanya al-ijarah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu upah. Upah ini anak-anak dibedakan menjadi 2. Ya, kalau kalian sudah baca pasti tahu. Yang pertama, upah yang berupa barang. Bukan upah berupa barang, upah atas barang. Objeknya itu kan ada 2. Kamu di IPS sudah diajarin kan, ada barang, ada jasa gitu kan ya. Nah, kalau berupa barang yang kita sewa, itu namanya ijarah alal manafi. Tapi kalau berupa jasa yang kita sewa, namanya ijarah alal mal. Tapi dua-duanya sama-sama ijarah, babnya bab upah. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan yang pertama yaitu ijarah alal manafi. Kalau bahasa Indonesianya sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu anak-anak sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya barangnya itu berupa barang yang apa tuh ya? Yang ada harganya. Ya, yang disewa ada harganya. Misalnya nyewa rumah, ada harganya, ada. Nyewa mobil, rental mobil tuh ada harganya, ya kan? Kemudian nyewa alat-alat pesta, itu namanya ijarah alal manafi, yang kita sewa berupa barang, ya, atau sewa menyewa lah bahasa Indonesianya. Yang kedua, ijarah alal mal, berarti yang kita sewa jasanya. Contoh misalnya kita mau bikin baju, karena nggak ada baju yang cocok buat ukuran kita atau warnanya nggak cocok, kita mau bikin aja. Nah, jadi kalau yang custom seperti itu kan harus datang ke tukang jahit. Itu namanya kita menyewa jasanya tukang jahit. Kalau bahasa Arabnya ijarah alal mal. Nah, diartikan upah. Jadi kita memberikan upah kepada tukang jahit. Atau misalnya lagi orang kaya nih, jadi kalau kemana-mana itu perginya bawa supir pribadi. Nah, kalau supir pribadi itu kan dikasih gaji, berarti kita nyewa jasanya dia nyupirin mobil. Itu termasuk ijarah alal mal. Gaji bahasa Indonesianya, atau salary, ya, atau honorarium. Ya, itu definisinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sampai di definisi ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan dulu yang ijarah alal manafi, atau yang sewa menyewa. Berarti yang akan kita sewa itu berupa barang. Ya, contoh misalnya, Bu Rumzil mau ada hajatan di rumah. Ibu mau mengundang berapa ya? 200 orang. Sementara ibu punya peralatan makan itu hanya 5 lusin, hanya 60 biji. Piring 60, sendok 60 gitu kan ya. Kalau perlu mangkok-mangkoknya cuma ada berapa biji. Nah, ibu berarti kan harus pinjam. Pinjamnya kan tidak mungkin pinjam ke tetangga satu, pinjam lagi kekurangnya pinjam ke sebelahnya. Kalau dulu anak-anak zaman ibu masih kecil, itu masih bisa pinjam ke tetangga. Ya, jadi punya tetangga dinama-namain semuanya, dikumpulin gitu ya sampai berjumlah 200. Dan mengembalikannya tidak harus pakai duit.
Itu namanya pinjam meminjam. Nah, kalau mengembalikannya itu harus pakai duit, artinya kita harus bayar, minjemnya itu harus bayar, ini namanya kan sewa menyewa. Jadi ceritanya ibu mau menyewa misalnya piring kurang 200 misalnya, kurang 200 karena harus ada piring buat tempat-tempat makanan kan ya, piring kurang 200. Ibu datang ke tempat penyewaan alat-alat pesta misalnya, saya mau nyewa piringnya 200. Nah, pada saat ibu menyewa itu anak-anak, di dalam akadnya itu sudah harus jelas, ya. Ada buku, ada kertasnya Bu, ada biasanya. Kalau misalnya nggak ada harus bikin Bu, harus bikin. Nama penyewanya Rumzi Laili, alamatnya di mana, yang disewa piringnya berjumlah 200, merek piringnya apa, misalnya ada tipe-tipe piring gitu kan ya, merek piring ini segala macam. Ya. Harga sewanya berapa juga harus jelas di situ. Misalnya per piring sewanya adalah 1.000, berarti harus bayar 200.000. Berapa lama? Ini piring mau dikirim nanti jam segini, mau dibalikin harus jam segini. Mau dikembalikannya dalam keadaan bersih atau boleh kotor, itu juga harus jelas. Karena piring itu ada kemungkinan pecah, itu juga harus ada di transaksinya, di ijab kabulnya. Ditulis, kalau pecah harus diganti dengan piring yang sama. Atau harus mengganti uang sekian rupiah. Harus jelas Bu, harus jelas. Kenapa? Karena kalau tidak jelas, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, harus jelas Bu, harus jelas. Kita sebagai penyewa atau kita yang menyewakan harus membuat ijab kabul itu. Nggak boleh misalnya abu sama saudara nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau kamu mau minjemin, minjemin. Tapi kalau kamu akadnya sewa menyewa, harus seperti itu. Kalau minjemin, nggak mau ngambil duit, ya udah pinjemin. Tapi kalau ternyata mau ambil bayaran, harus jelas. Kenapa? Takutnya. Misalnya, ibu datang ke temannya Bu Rumsil, ternyata yang punya persewaan itu, oh jangan teman. Misalnya muridnya Bu Rumsil. Ya, jadi ada muridnya Bu Rumsil tuh di Pondok Ranggon, dia punya persewaan. Misalnya ibu datang, oh Bu Rumsil, ya mau nyewa Bu? Iya. Pas ibu tanya, berapa? Ah sudah Bu, gampang. Gampang-gampang ibu pikir gratis gitu kan ya, ibu sudah ya udah kalau gitu ya udah saya ini. Tapi ternyata begitu ibu balikin ada bilnya, ada surat tagihannya. Ya, katanya gampang-gampang gitu kan ya, ternyata dimintain duit. Makanya harus jelas. Atau misalnya diminta ibu nyadar bahwa nanti gampang-gampang berarti tetap mintain duit. Tetapi ternyata lebih mahal dari yang ibu bayangkan. Nanti kan terjadi hal di dalam perasaannya Bu Rumsil pasti ada bagaimana, ada nggak enaknya. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus jelas dari awal. Misalnya ini Bu harga sewanya sekian, tapi kalau ibu mah bayarnya segini aja. Harus jelas. Kalau begini Bu, udah ibu ini aja. Harus jelas juga. Tuh, jadi kalau sewa menyewa, ijab kabulnya harus detail. Ya, jangan bilang gampang-gampang, tapi ternyata di akhirnya ada salah satu yang menyesal. Itu kalau kita sewa menyewa. Sekarang bagaimana kalau upah yang ijarah alal mal? Sekarang kita sebagai pekerjanya dulu, yang bekerja, yang diupah, yang dikasih upah. Kalau kita jadi orang yang dikasih upah anak-anak, ketika kita mau bekerja, sama seperti sewa menyewa tadi, harus jelas juga. Misalnya, kamu mau melamar pekerjaan di perusahaan. Kamu nanti ketika sudah lulus, kamu nanti akan dikasih tanda tangan kontrak kan. Nah, itu anak-anak harus kamu baca. Itu ibaratnya seperti ijab kabulnya, sirotnya. Bahwa kamu nanti akan digaji sejak tanggal 25. Bahwa gaji per bulannya adalah ini. Dikasih uang makan per hari segini. Kalau nggak masuk, nggak dikasih transport, kalau begini, kalau ini, kalau begini nanti di PHK, baca semuanya. Kamu nanti akan dikasih mobil operasional, misalnya dibawain mobil, tapi mobilnya hanya untuk A, B, C, D. Harus dibaca. Artinya Bu, kalau sudah baca tanda tangan,
kamu melakukan pelanggaran, kamu tidak bisa membantah seandainya kamu dikasih tindakan di PHK misalnya. Ya, seperti itu. Sama juga kalau pegawai negeri, contohnya Burumzil, kan kerjanya sama pemerintah, anak. Kerjanya sama pemerintah. Kalau orang kerja ke swasta, itu masih mending. Jadi yang punya perusahaan itu pasti menaruh orang-orang yang mengawasi pekerjanya. Kalau terjadi ditegur. Tapi kalau pegawai negeri, anak-anak ini rawan. Kenapa? Jarang yang negor. Contoh paling gampang nih, Burumzil. Guru lagi PJJ, ngajar di rumah kan. Kalau ibu misalnya, ayo anak Google Meet, ternyata ibu gak ngajar, cuma cerita aja, anak kamu gimana, ngerumpi, kamu juga enak kan gak diajarin, diajak nyanyi, diajak apa, atau misalnya nggak ini juga, yang penting nanti gampang anak nilainya gitu kan ya. Ibu tetap dapat gaji utuh, kamu juga nggak ada yang marahin, ibu nggak ada yang marahin karena kamu udah berani ngelaporin kan, emang kamu berani laporin Burumzil? Itu rawan. Rawan apa? Rawan nanti, walaupun nih, rawannya nih, perhatikan. Walaupun nanti Burumzil itu gajinya tetap utuh, kalau ibu tidak mengerjakan apa-apa yang mestinya menjadi tanggung jawab Burumzil, karena lemahnya pengawasan, tidak ada yang mengawasi, ya, itu anak-anak ada bagian-bagian dari gajinya Burumzil yang akan sia-sia. Kalau bahasa Arabnya, tidak barokah. Tidak berkat, kalau kata orang Indonesia. Ya, seperti itu. Bu, bagaimana Bu? Kalau misalnya kita sudah bekerja baik-baik ini rajin, tapi ternyata kita dikasih gaji sedikit. Nah, kalau kamu itu bersandar kepada Allah, kamu mengerjakannya itu untuk melaksanakan perintah Allah, karena kita diperintah untuk rajin bekerja, itu diperintah. Fa'idza farauta fansab. Ya. Ya. Kalau kamu sudah melaksanakan satu pekerjaan, maka bersiaplah untuk pekerjaan selanjutnya. Wa ila rabbika farghab. Bersandarnya harus kepada Allah. Nanti sama Allah diganti. Diganti, Bu, diganti. Contoh misalnya, Burumzil pegawai negeri, guru. Kewajiban guru dikasih gaji bulanan itu, misalnya ibu gajinya berapa ya? Ibu gajinya misalnya 8 juta. Kewajibannya harus mengajar 24 jam. Ternyata ibu dapat tugas 34 jam. Lebih 10 jam kan tiap minggu. Harusnya 10 jam itu ibu dapat gaji lain, gaji tambahan. Ternyata tidak dikasih. Nah, kalau ibu tetap mengerjakan, kemudian ibu bersandarnya kepada Allah, itu Allah yang akan ngasih. Lewat mana, Bu? Terserah Allah, ada banyak jalannya. Kadang-kadang kita dikasih orang, yang kita nggak nyadar bahwa itu adalah untuk menutupi kekurangan gaji yang mestinya ibu terima. Kadang-kadang juga berupa pengurangan dari pengeluaran. Contoh misalnya, Burumzil, kelebihan jam mengajarnya kalau semester ini anak ibu lebih mengajar itu 34 jam. Wajibnya hanya 24 jam, lebih 10 kan, tapi gajinya ibu tidak dinaikkan, tidak ditambahin. Nah, itu anak-anak kekurangan bayarannya Burumzil itu Allah yang ngasih. Misalnya tidak berupa uang, tetapi berupa pengurangan pengeluaran. Contoh misalnya ibu ada takdir sakit. Dari sakit itu supaya sembuh, ibu takdirnya harus berobat yang biayanya misalnya 5 juta. Ya, tapi sama Allah sakitnya itu diganti dengan sakit yang obatnya tidak usah bayar. Misalnya cuma dibikin pusing, ya, dibawa tidur, sembuh, gitu. Ada juga yang berupa lain, berupa rezeki lain. Misalnya ibu dibikin sehat, ya, makan singkong terasanya keju, merasa bahagia, makan yang biasa-biasa, serasa makan yang ini kan perasaan-perasaan yang seperti itu kan kebahagiaan itu nggak ada nilainya. Ada juga yang nanti digantinya di akhirat, ya, dikasih derajat yang tinggi di akhirat, ya, dikasih keselamatan, ada yang seperti itu. Maka dari itu, kalau kita jadi pekerja, ketika kita sudah
tanda tangan kontrak, ya, kita laksanakan saja sesuai dengan yang ada di kontrak kerja itu. Diawasi atau tidak diawasi, harus bekerja dengan baik dan rajin. Jangan kalau kelihatan bosnya aja dibaik-baikin. Kalau yang seperti itu rata-rata nggak bagus, nggak berkah hidupnya. Ada saja. Ya, ada saja. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu sebagai pekerja? Tidak boleh hianat ya, tidak boleh hianat. Bahasa kalau akidah akhlak itu kan ada sifat hianat ya, tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat. Hianat itu macam-macam. Ya, misalnya ngajar 4 bab, tapi ternyata yang diterangin hanya 3 bab. Ya. Kalau tidak disengaja, misalnya gara-gara waktu, kayak dulu tuh semester 1 kan ada misalnya UTS yang memakan waktu 1 bulan, nah, itu bukan hal yang disengaja. Atau misalnya gara-gara sakit nggak bisa ngajar, itu bukan hal yang disengaja. Atau izin, itu nggak disengaja. Tapi kalau sengaja meninggalkan tugas itu nggak boleh. Ya, termasuk ini anak yang ibu ingin ingatkan. Kalau kalian misalnya bekerja sebagai orang yang dikasih mobil dinas atau rumah dinas, ya, ketika terjadi sigot ijab kabul, kamu harus memastikan dulu ini bolehnya bagaimana. Ya, bolehnya bagaimana? Oh, boleh hanya digunakan untuk keperluan kantor. Artinya kalau keperluan pribadi, tidak boleh, tidak boleh. Boleh kalau diizinkan. Berarti harus minta izin dulu. Oh, ini mau ngantar istri saya ke ini. Boleh. Kalau tidak boleh. Karena apa? Karena ini bagian dari akad tadi. Ketika kita disewa tenaga, jasa kita disewa, kemudian kita dikasih gaji seperti itu, hanya untuk apa boleh digunakannya, nah, itu harus kita patuhi. Ya. Misalnya plat mobil merah tiba-tiba ada di Tanah Abang gitu kan ya, dipakai istrinya ternyata belanja atau dipakai untuk ngantar anaknya ke sekolah. Ibu sering itu ngelihat ketika masih tatap muka anak-anak dianterin sama mobil-mobil kantor. Apakah diizinkan oleh kantornya untuk mengantar anaknya? Wallahu a'lam, ya. Tuh, sebagian karena itu anak-anak merupakan ada hak di situ ya, ada hak dan ada kewajiban juga. Sekarang bagaimana kalau menjadi orang yang mengupah? Kalau kita menjadi bosnya, kita harus merinci juga. Kamu itu kewajibannya ini. Nanti kalau kamu itu kewajiban ini, kamu akan mendapatkan hak ini. Akan dibayarkan haknya setiap apa? Kalau anjurannya Nabi, bayarlah pekerja sebelum kering keringatnya. Maksudnya bukan pas bercucuran keringat gitu kan ya. Maksudnya sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya tiap tanggal 1 gajian, harus ada tanggal 1 gajian. Setiap hari Sabtu kalau diminta mingguan, harus dikasih tiap hari Sabtu. Setiap hari berarti setiap jam 4 misalnya, jam 4 pas pulang kerja dikasih gaji. Ya udah dikasih. Harus sesuai. Jangan sampai ada penundaan. Nah, kalaupun ada yang mau ditunda, misalnya lagi perjalanan, nggak bisa transfer atau bagaimana, harus bilang duluan, maaf ya, ini kan harusnya gajian, tapi saya lagi ada di sini nih. Nanti saya iniin, usahakan secepatnya. Oh, boleh, kalau dia setuju. Harus ada permintaan maaf. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu melanggar ini, kamu akan dipotong segini. Harus jelas juga. Kenapa? Jangan sampai orang membayangkan dia akan mendapat gaji segini, ternyata dipotong. Harus jelas, Bu, harus jelas. Ya, yang susah itu anak-anak kalau pekerjaan yang informal. Informal itu yang sifatnya rumah tangga. Misalnya kayak pembantu, ya kan? Kayak pembantu itu kan nggak ada perjanjiannya. Tetapi kalau kita itu mau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, anak harus jelas. Ini kamu pekerjaannya itu nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, ini. Kalau udah kamu boleh pulang, kamu boleh nyantai. Nanti gajiannya segini tiap tanggal ini. Harus jelas. Harus jelas. Walaupun
hanya pembantu. Ya. Kemudian anak-anak, kalau misalnya kita tidak bisa membayar, ya contoh misalnya tukang bangunan, kita mau renovasi rumah. Ya, kadang-kadang kalau kita di awal itu tanya ke Pak tukangnya, Pak ini habis berapa ya? Oh ini habis 10 juta. Oke Pak, kita mulai kerja. Katanya habis 10 juta. Ternyata ketika dikerjakan anak-anak 10 juta kok tidak selesai. Nah, kalau sekiranya dilanjutkan kita ada duit untuk membayar hutang, kita bilang, Pak stop sampai di sini aja Pak. Ini saya sudah nggak ada uang buat bayar Bapak. Harus bilang Bu, harus bilang. Ya, jangan orang bekerja membayangkan nanti dapat duit, ternyata nggak dibayar sama kita. Harus bilang Bu, harus bilang. Nah, kecuali kalau bapaknya bilang, oh nggak apa-apa Bu, nanti bayar aja kalau ibu sudah punya uang. Ah, boleh itu. Tapi kalau nggak hentikan aja. Ya. Jadi dua-duanya antara yang bekerja dan yang memberi upah ini harus saling menjaga amanah. Ya, tahu hak dan kewajibannya. Itu anak-anak. Ya, kalau kalian sekarang masih kecil belum ada pengalaman-pengalaman ya. Kalau Burumsil, oh sudah banyak pengalaman anak-anak ya, sudah banyak apa namanya kalau begini-begini, kalau sudah banyak, sudah dikasih contoh sama Allah langsung dalam kehidupan sehari-hari itu terasa. Ya, bagaimana kalau bekerja tidak benar, bagaimana kalau orang yang bekerja tidak benar itu efeknya bagaimana itu terasa. Nah, ada apa tuh namanya? Ada cerita zaman dulu anak-anak, ini sangat populer ya. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, karena ada batu yang gelinding, terus batunya besar menutupi mulut gua, nggak bisa keluar nih 3 orang. Sudah minta tolong, nggak ada pertolongan, akhirnya ada ide nih 3 orang berdoa ke Allah dengan menyebutkan amalan terbaiknya. Nah, salah satu dari 3 orang ini anak-anak mengajukan doa ke Allah supaya batunya bisa dibuka, digeser maksudnya ya, dengan menyebutkan amalan terbaiknya yang berupa ujroh, yang berupa pengupahan. Ya, dia itu ijarah alal mal. Nah, jadi ceritanya dia ini seorang yang mempunyai pegawai banyak. Ya, orang kaya memang. 3 orang ini saudagar anak-anaknya. Dia punya pegawai banyak. Suatu ketika dia pas bagi-bagiin gajinya atau ujrohnya ya, nah ada 1 orang nggak datang, nggak datang. Nah, sama bosnya ini duitnya disimpan. Terus karena dia memang pedagang ya, nah ya, dia mikir, aduh, kalau uangnya disimpan, ini kan ada inflasi kan ya, uang kan nilainya turun ya, nilainya turun. Lebih baik ini dibelikan kambing aja. Dapatlah kambing kecil 2, tapi laki dan perempuan. Bukan, betina dan jantan. Ya. Nah, ini anak sebulan nggak datang, bulan berikutnya nggak datang lagi, sampai kambingnya beranak. Setelah sekian bulan atau sekian tahun ya, pekerja yang belum ngambil gaji ini datang. Bos, dulu saya kan gaji terakhir belum diambil bos, boleh nggak diambil sekarang? Kata bosnya ini boleh. Tuh, ambil tuh kambing tuh yang ada di belah ono no. Aku pisahin tuh punya kamu. Duh, kan gaji saya cuma segini, kok kambingnya banyak banget gitu. Yang mana tuh yang punya saya? Semuanya. Hah? Semuanya katanya enggak ya enggak ini kan ya. Masa semuanya? Iya. Kamu dulu kan gajinya segini. Nah, aku belikan kambing supaya nilai uang kamu itu enggak turun. Ya, tidak inflasi, tidak kena inflasi. Nah, kemudian kambingnya beranak, itu pokoknya ada di situ. Aku pisahin punya kamu supaya gak nyampur-nyampur sama punyaku gitu. Ternyata kambingnya itu yang banyak dibawa semuanya sama pegawainya ini, tidak ada terima kasih, ini bos buat engkau bos satu aja gitu. Enggak, dibawa. Terus saudagar ini berdoa, ya Allah, kalau itu engkau terima ya Allah sebagai amal baik, sebagai amal soleh ya, maka bukakanlah. Ternyata terbuka anak-anak, ininya apa namanya, batunya tergeser. Nah, seperti itu kalau kita sebagai orang yang menggaji, ya harus memperhatikan haknya orang lain. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo, kalau kamu udah bertanya, ibu yang nanya nanti.
Oke, kalau nggak ada yang nanya, Ibu yang nanya. Sekarang pertanyaan pertama, yang paling sering terjadi. Kalian dari rumah ada yang naik angkot? Kalau ke sekolah dulu, waktu zaman kelas 7-8, naik angkot ada? Nggak ada ya, rata-rata diantar atau naik Gojek ya? Anak-anak, kalau kita naik angkot, ya, itu termasuk ijarah alal manafi apa alal mal? Siapa yang bisa? Termasuk sewa menyewa atau upah. Kalau kita naik angkot, alal manafi atau alal mal? Coba Cyril, termasuk apa Cyril? Cyril. Silmi, termasuk apa Silmi? Kamu tidur nggak sih anak-anak? Adinda Imtias, ya Adinda Imtias. Kalau kita naik angkot, itu termasuk contoh dari ijarah alal mal atau ijarah alal manafi. Adinda, kamu tadi ditanyain siapa yang mau tanya, gak ada yang tanya. Sekarang ibu yang tanya, kamu gak jawab. Kamu sebenarnya dengerin apa tidur? Pusing belum sih. Ya udah dah, ibu aja yang jawab. Ya, kalau kita naik angkot itu anak-anak, itu termasuk ijaro alal manafi. Itu namanya kita nyewa angkot. Walaupun nyewanya hanya setempat duduk, seduduknya kita doang, dari sini ke sini doang. Itu namanya sewa menyewa tetap. Maka dari itu harus bayar sesuai dengan yang ada ketentuannya. Misalnya jauh dekat sama saja. Berapa biasanya bayar ya harus segitu bayarnya. Ya, jangan bilang turun misalnya kamu misalnya berlima dari MTS naik angkot ya terus ada yang turun duluan bang belakang gitu kan biasanya kan ya turun lagi satunya bang kiri pas turun bang belakang kata supirnya kan oh ya nanti yang belakang semuanya yang bayar ternyata orang terakhir teman kamu yang turun cuman bayar buat satu orang nah tadi yang katanya belakang bang belakang mana gitu kan ya. Jangan nggak bayar anak ya jangan bayar. Ibu kalau murid memang murah Bu ya. Walaupun murah, bayar berapa ininya? Apa secara urufnya, secara biasanya bayar berapa? Ya, enggak boleh ini kan. Kalau memang enggak punya uang bilang, "Bang, saya mau pulang ke sini, tapi saya enggak ada duit, adanya segini, boleh enggak?" Boleh baru. Kalau enggak boleh jangan. Jangan sudah nyampe terus duitnya dikasihin, abangnya marah-marah kamu tinggal aja. Jangan ya. Seperti itu. Tuh, itu contoh yang paling sering terjadi tuh kalau anak sekolahan. Terus lagi Ibu mau tanya, kalau kalian pergi ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi, ya, itu anak-anak aslinya dari mart-martnya itu anak-anak ada tulisan parkir gratis. Ada yang ditulis di tembok, ada yang berupa plang gitu kan, ya ada tulisan parkir gratis. Makanya harus dikunci ganda, ada seperti itu. Aku sering melihat. Nah, tetapi walaupun dari pihak tokonya menyatakan parkir gratis, tapi kenyataannya kan di depan ada tukang parkir. Hmm. Apakah yang seperti itu boleh? Ada yang bisa jawab? Boleh nggak tukang parkirnya begitu di situ minta bayaran? Di tokonya apa? Dia kan ngejagain. Ngejagain. Perjanjiannya kapan bikin jagain motornya? Ya, Berarti nggak boleh. Tunggu dulu, sabar-sabar ya. Kalau parkir yang katanya yang resmi, yang benar ya, itu parkir yang ada portalnya. Yang kalau mau masuk ke situ kita ambil tiket, kalau mau keluar harus tunjukin tiket. Itu benar-benar menjaga itu anak-anak. Ya, karena kalau tidak tunjukin tiket kan tidak bisa bawa pulang, tidak bisa keluar.
Ya kan? Kecuali memang ini yang tuh udah siap-siap kertas palsu, kertas tiket palsu. Iya kan? Nah, terus di situ juga ada ininya, ada harganya. Sekali masuk 2.000, jelas. Orang tahu bahwa inian 2.000. 1 jam berikutnya berapa ribu, sudah jelas juga. Jadi di akadnya jelas. Nah, itu yang resmi. Tetapi kalau Indomaret, Alfamart, Alfamidi, pihak toko menyatakan parkir gratis, berarti kan halaman itu kan tempat parkirnya kan punyanya toko, anak-anak. Ya, kita mau ijoroh alal apa? Kalau alal manafi, kata yang punya toko gratis. Ya, tukang parkirnya bukan yang punya toko. Dia mau ambil sewa atas apa? Oh, jagain Bu. Ya, masalahnya siapa yang minta dijagain? Ada nggak ijab kabulnya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kecuali tukang parkir itu boleh, kecuali ada mobil yang dia kere terus gitu ya. Atau misalnya mau nyebrang, di stopin dulu mobilnya. Dia ngambil apa namanya jasa untuk mengarahkan mobil. Boleh Bu, boleh kalau seperti itu. Tapi seandainya mobilnya pun tidak membayar, tidak dosa. Kenapa? Tidak ada perjanjian. Yang punya mobil kan tidak bilang mau nyewa, Nana. Saya mau menyewa jasa kamu sebagai tukang parkir. Atau saya menyewa jasa kamu untuk menjaga motor saya. Kan enggak. Nah, ngerti gak? Artinya kalau ada motor tidak bayar, karena tahu di situ gratis, tidak dosa. Ya, tukang parkir juga nggak boleh ngomel-ngomel, nggak bayar. Memang parkirnya gratis. Ya, menaruh motor di situ kan gratis. Karena yang punya tanah itu yang punya toko, dan yang punya toko sudah menyatakan gratis. Makanya disuruh kunci ganda. Bahwa tukang parkir itu beralasan, kan saya sudah jagain. Kapan orang bilang minta dijagain? Jadi kalau ada saudara-saudara kita, teman kita yang menjadi tukang parkir, harus kasih pengarahan. Kamu harus begini, begini. Kalau ada yang ini, kamu tetap senyum walaupun tidak bayar. Karena pada hakikatnya nggak resmi, nggak benar. Sewa menyewanya bingung itu di mana. Akadnya kapan itu nggak ada. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jangan ini nanti kalau ibu yang tanya nggak tahu lagi. Jadi anak-anak intinya sewa menyewa atau upah itu harus jelas di awal. Walaupun saudara, walaupun teman, walaupun akrab banget, harga harus jelas. Resiko-resiko bahwa kalau begini akan begini harus jelas. Ya, karena kalau tidak jelas di belakang hari takut terjadi perselisihan. Sama seperti pinjam meminjam, dulu kan ibu bilang harus dijelasin. Ya, bahwa kamu hak boleh begini tapi kewajibannya begini. Harus jelas. Ya. Hatta itu apa namanya adik saudara misalnya. Kalau sewa menyewa jelas. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi. Bagaimana kalau terjadi kerusakan pada barang yang disewa? Yuk, siapa yang bertanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Yang meminjamnya. Yang meminjam? Kalau terjadi gara-gara kelalaian yang meminjam, bukan yang meminjam ya, yang menyewa, karena kalau minjam nggak bayar. Kalau terjadi gara-gara kelalaian yang menyewa, yang bertanggung jawab adalah penyewa. Yang menyewa, karena kelalaiannya dia. Tetapi kalau bukan gara-gara kelalaian dia, maka yang punya barang yang bertanggung jawab, atau sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya di awal, ada orang mau menyewa rumah, kalau nyewa rumah itu kan biasanya 1 tahun per tahun. Ternyata di bulan ke-8 bocor. Siapa yang mau bayarin tukangnya? Nah, kalau ketika sewa menyewa di awal dipastikan, nanti kalau ada kerusakan saya yang bayar, kata yang punya rumah. Berarti yang punya rumah yang bertanggung jawab. Kalau di awal kesepakatan, nanti kalau ada apa-apa kita paruan. Paruan itu 50-50.
berarti 50-50. Nah, kalau tidak ada, misalnya, ya ibu lupa bu, waktu nyewa dulu tidak sampai ke situ mikirnya, dipikirnya tidak bakalan bocor, tidak bakalan rusak, gitu. Tetapi kalau bocor kan bukan gara-gara kesalahan penyewa kan, bukan sesuatu yang disengaja kan, bukan kelalaian penyewa. Nah, maka didiskusikan sesuai dengan apa namanya kesepakatan berdua antara penyewa dan yang menyewakan, dan yang punya rumah. Ini bocor, bagaimana? Mau dipanggilin tukang yang mana, mau diganti yang mana, yang bayar siapa, nah, itu didiskusikan. Masalahnya kalau tidak didiskusikan, bocor dibiarkan, nanti lama-lama akan merembet tambah besar, nanti biayanya tambah besar. Ya, itu kalau terjadi hal-hal yang rusak, baik itu apa namanya, gara-gara kelalaian. Kalau gara-gara kelalaiannya menyewa, yang menyewa yang bertanggung jawab. Kalau tidak, kesepakatannya bagaimana? Tuh. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum Bu tutup. Bagaimana kalau barang yang disewa ternyata digunakan untuk maksiat dan yang punya barang sebenarnya sudah tahu? Apa hukumnya? Haram. Haram, bagus. Haram. Jadi kalau kita punya barang-barang yang kita sewakan, visinya anak, jangan duit, jangan. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu menyewa barang kita untuk sesuatu yang maksiat, atau menyewa jasa kita itu disuruh bekerja tapi untuk maksiat, jangan. Haram hukumnya. Bu, bagaimana kalau enggak tahu? Kalau enggak tahu, makanya harus tahu. Caranya bagaimana? Caranya buat kesepakatan. Misalnya, kamu punya kos-kosan atau punya rumah peta, punya rumah peta. Itu kan disewakan kan ya. Kamu bikin peraturan. Rumah peta hanya boleh disewa oleh yang berkeluarga misalnya. Kalau tidak berkeluarga, misalnya yang punya perempuan, tidak boleh membawa teman laki-lakinya ke rumah. Kalau begini harus begini, kalau begini harus begini, bikin peraturan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang maksiat. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang maksiat. Itu anak-anak, kalau setahu Bu Rumzil ya, kalau orang-orang Arab itu anak-anak ya, walaupun di negaranya sendiri punya hotel ya, punya maktab gitu ya, punya tempat pemondokan, tuh kalau diajak kirot, diajak kerjasama sama orang Indonesia, dia tidak mau bawa bikin hotel, ya tidak mau. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Ya. Supaya terhindar dari seperti itu, bagaimana Bu? Bikin peraturan, misalnya punya kos-kosan khusus putri. Tidak boleh membawa teman laki-laki masuk ke kamar. Kalau ada tamu harus di sini menerima ininya. Gitu kan. Harus bikin peraturan. Kalau hotel tidak boleh bagaimana? Masalahnya orang yang ketangkap narkoba itu kan pesta sabunya itu kan di hotel. Ibu kan pertamanya tidak tahu bahwa seperti itu. Dibikin, difilter, bikin nih peraturannya. Supaya kita tidak kebagian dosanya. Karena kan sudah ada pengalaman, sudah terjadi seperti ini, bikin peraturan. Misalnya, yang menyewa harus bawa KTP. Kalau mau berdua, KTP-nya harus pas yang suami istri. Harus bawa kakak misalnya. Diperjelas dengan bawa kakak atau bawa surat nikah gitu kan. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Yang penting kita terhindar dari maksiat. Supaya apa? Supaya uang yang kita terima itu anak itu berkah. Tidak subhat, tidak campur-campur. Tidak campur-campur. Jangan apa namanya semangatnya yang penting duit, jangan. Ya, jangan. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau nggak bertanya, anak untuk peraturan-peraturannya, hikmahnya, gitu kan ya. Kamu baca sendirilah, gampang itu ya. Nah, Ibu hanya menerangkan ini dalam kehidupan sehari-harinya harus bagaimana gitu. Jadi kalau kalian sudah kerja nanti harus jadi pekerja yang baik, yang amanah. Kalaupun kamu nanti digajinya sedikit, Allah pasti akan mengganti.
menggantinya itu lebih dari yang biasanya, Nak. Dan terasa enak gitu, ajaib, Nak, ya. Ibu ada banyak ya cerita-cerita, cuman kalau diceritakan di sini nanti kuota kamu habis. Ada yang mau bertanya? Iya, kalau nggak ada yang mau bertanya, anak, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. kameranya di ini sama-sama, Nana. Yuk kameranya, kameranya semuanya. Kita foto dulu. Kameranya, Nana. Kameranya di onin. Mau foto. Nah, loh, Nabila udah selesai. Tadi udah, Bu, baru itu selesai. Saya langsung Oh, masuk. alhamdulillah. Ayo, ayo yang buruan yang lain. Najwa kurang ke atas, Najwa. Ya, ya, yuk. Ayo, oke, yuk. Seadanya dulu ya. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Najwa, Mahes, Sabrina, Fatima, Nadia, Nabila, sama Bastia boleh left. Ayo, selanjutnya. Makasih, Bu. Sama-sama. Yuk, lanjut, lanjut. Ayo lanjut. Ayo buruan buruan. Mana ini? Duh, jangan-jangan tidur nih. Udah dikatain, dibilangin. Pakai seragam. Yuk, 1, 2, 3. Hasan, Naila Olivia sama Rahmala boleh left. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ayo, yang lain, yang lain. Yang lain. Aneh. Oke, yuk. 1, 2, 3. Nazira, Yogi, Atala, Solehat, Zahra, sama Usup. Boleh live. Yuk, kloter terakhir. Yuk, terakhir nih. Yuk. 1, 2. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.